Saudara, para anggota Komisi 8 DPR menanggapi usulan tambahan anggaran untuk haji. Menteri Agama diminta untuk menjelaskan lebih rinci lagi sebelum Komisi 8 membahas penambahan soal anggaran. Fraksi PDI Perjuangan meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menunjukkan surat dari Arab Saudi untuk memberi gambaran bahwa memang ada penambahan anggaran. Sementara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyebut kebutuhan anggaran ini harus dicarikan jalan keluarnya agar penyelenggaraan haji bisa berjalan lancar. Sedangkan fraksi PKS menegaskan usulan ini menggambarkan adanya ketidakcermatan pemerintah dalam penyelenggaraan haji. Mestinya dulu sebelum membuat ini harus ada surat dari Menteri Kerajaan Arab Saudi, ini yang dibutuhkan begitu. Ini kita belum dapat gambaran di situ, memang betul-betul memang di sana dibutuhkan seperti itu. Kalau tidak ditambah itu tidak berangkat haji. Ini kita mau jelas dulu di situ supaya kita ada dasar hukum yang kita bisa sepakati dalam rangka untuk menetapkan anggaran ini, karena anggaran ini cukup besar. Berapapun kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus dicarikan jalan keluarnya oleh kita bersama. Karena tidak mungkin apabila masalah anggaran ini kemudian menghambat atau membuat rencana pemberangkatan jamaah haji tahun ini kemudian tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan. Dalam hal waktu itu atau pemerintah mengajukan 1.500 real sekian atau 1.531 real setara dengan itu, lalu kemudian mengalami perbedaan angka, jadi bukan penambahan. Berarti di sini persoalannya adalah persoalan kecermatan ini. Saudara, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta tambahan anggaran kepada DPR terkait operasional dana haji reguler dan khusus penyelenggaraan haji tahun ini, yakni 1443 Hijriah, sebesar 1,5 triliun rupiah. Bagaimana kelanjutan usulan itu? Sudah ada jurnalis Kompas TV Ihsan Sitorus di gedung DPR. Ihsan, apa yang Anda cermati dari tanggapan anggota Komisi 8 DPR atas usulan untuk meminta tambahan anggaran besar juga ini, 1,5 triliun rupiah? Ya, betul Aiman, angka yang cukup besar, diprediksi juga oleh Kementerian Agama memang akan ada kenaikan. Namun di luar dari prediksi Kementerian Agama, angka yang cukup besar, mencapai 4.000 real Saudi Arabia lebih. Kalau sebelumnya jemaah haji membayar 39.800.000 rupiah, 39.800.000 rupiah, jemaah haji tahun ini dibebani anggaran ataupun biaya 100 juta rupiah lebih. Ini yang harus dicarikan solusi oleh Komisi 8 dan juga Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji di Indonesia. Dan saat ini Komisi 8 menanggapi apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, permohonan tambahan anggaran ini apakah merupakan kesalahan mismanagement atau masalah internal, karena sebelumnya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan kenaikan ini dikeluarkan kebijakannya oleh pemerintah Arab Saudi secara tiba-tiba. Ia juga sudah menemui Menteri Agama atau Menteri Haji di Arab Saudi untuk melakukan upaya diplomasi, namun ditolak, dan ia mengatakan posisi kita sekarang adalah take it or leave it, karena pemerintah Arab Saudi juga memberlakukan kebijakan ini, kenaikan biaya ini kepada seluruh jamaah haji di seluruh dunia. Dan inilah yang masih dibahas, tadi juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 8, Aceh Hasan Syazili. Dana haji cukup besar kalau digunakan untuk mensubsidi kekurangan ini, sekitar 60 juta rupiah per jamaah. Dan ini yang harus didalami lebih cermat oleh Komisi 8 dan juga Kementerian Agama dan juga Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan rencananya pukul 8 malam ini kami tadi sudah menanyakan kepada Yandri Susanto, Ketua Komisi 8, akan ada FGD atau Focus Group Discussion yang akan dilakukan oleh Komisi 8 dan BPKH serta Kemenak di Hotel Santika Sleepy untuk membahas lebih lanjut seperti apa perincian lebih jelasnya kepada Komisi 8 antara Kemenak dan juga BPKH, dan akan dilanjutkan esok hari dalam raker di Komisi 8 DPR untuk memutuskan secepatnya bagaimana dengan solusi masalah biaya ini.
Ihsan, tadi Anda sebutkan ya, kalau seandainya harus ditanggung renteng ya, katakanlah seperti itu oleh jemaah haji, maka setiap jemaah haji akan dikenakan tambahan 60 juta rupiah, which is itu nggak mungkin. Terlalu besar sekali untuk kemudian dikenakan, bahkan itu melebihi dari dana haji yang harus dibayarkan untuk haji reguler. Tapi pertanyaan saya begini, ini kan pelaksanaan haji pertama kali di Arab Saudi pasca pandemi. Lalu pihak Arab Saudi, ini kronologinya, pihak Arab Saudi meminta penambahan biaya haji. Apakah sudah dijelaskan oleh pihak Kementerian Agama? Untuk apa tambahan biaya haji yang dimintakan oleh pemerintah Arab Saudi? Ya betul, tanggal 13 April lalu sebenarnya Kementerian Agama dan Komisi 8 sudah menyepakati angka kisaran 1.400 real Arab Saudi, itu sekitar masih kenaikan yang cukup normal. Namun sebelum pandemi pihak Arab Saudi menyampaikan ataupun mengeluarkan pengumuman terkait dengan biaya haji setiap tahunnya di Ta'limatul Hajj, dan berbedanya pada masa pandemi ini setelah haji dibuka kembali pada tahun 2022 dicantumkan kenaikan tersebut di e-Hajj secara digital, sudah melakukan digitalisasi, dan inilah yang dicermati oleh Gus Yakut yang mengatakan Arab Saudi cukup pintar atau cukup cerdik seperti itu mengeluarkan keputusan kenaikan ini di masa mendekati keberangkatan haji tanggal 4 Juni mendatang untuk keberangkatan pertama di Indonesia, dan ini yang membuat pendeknya waktu diplomasi pihak Kementerian Agama dan juga Menteri Haji di Arab Saudi, sehingga tidak ada intervensi yang lebih jauh terkait dengan kebijakan Arab Saudi untuk menaikkan biaya masyair dan juga biaya handling pesawat salah satunya ya, yang selain biaya masyair atau biaya angkutan bus di Arafah, Mina, dan juga terkait dengan biaya pembimbing haji di daerah. Aiman. Baik, iya, nanti kita akan tunggu, tentu ini menjadi sebuah perhatian yang menarik karena pasca pandemi ternyata ada tambahan 1,5 triliun rupiah untuk pelaksanaan haji tahun ini. Bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya tentu nanti kita akan cermati, dan untuk apa kemudian peruntukan itu tentu nanti kita akan melihat juga terkait dengan detail dari penambahan anggaran ini. Terima kasih Ihsan Sitorus melaporkan langsung dari Gedung DPR Jakarta.